Bab 1, Kim Alexander. Kim Alexander merupakan pria blasteran Indonesia Korea. Ia memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang atletis, jadi wajar saja ia menjadi siswa paling populer di sekolahnya. Banyak para siswi yang mencoba mendekatinya untuk bisa menjadi kekasihnya. Selain itu, Kim juga merupakan pewaris dari sebuah perusahaan besar yang ada di Jakarta. Meskipun ia adalah pewaris, tapi ia tidak pernah mengandalkan kekayaan orang tuanya. Bahkan di usianya yang masih muda, ia sudah mempunyai sebuah kafe dan showroom mobil. Ia membangun usahanya saat ia menginjak kelas 11. Ia mendirikan usahanya dari hasil tabungan dari ia sekolah dasar. Tidak banyak yang mengetahui usaha Kim, hanya orang tua dan sahabatnya saja yang mengetahui itu. Meskipun ia seorang pewaris, ia tidak seperti orang kaya pada umumnya yang selalu mengandalkan kekayaan orang tuanya. Di sekolahannya, Kim dikenal sebagai jagoan SMA Taruna karena tidak orang yang berani kepadanya. Ia juga mempunyai 4 orang sahabat, mereka bersahabat sejak SMP. Keempat orang itu bernama David, Kevin, Brian dan Theo. Mereka juga merupakan siswa populer karena wajah mereka juga tidak kalah jauh dari Kim. Bukan hanya mereka saja yang bersahabat, melainkan orang tua mereka juga merupakan rekan bisnis. Selain sebagai siswa populer, kelima orang tersebut juga dikenal sebagai siswa nakal karena mereka sering keluar masuk ruang BK. "Hei kalian, berhenti!" teriak seorang guru kepada Kim Sias yang sedang berlari menghindari kejaran dari sang guru. Kim dan teman-temannya tidak memperdulikan teriakan guru tersebut, mereka terus berlari menjauh dari guru yang mengejarnya. Saat di lorong sekolah, tiba-tiba ia bertabrakan dengan seorang gadis hingga membuat ia terjatuh dengan kondisi pantat terlebih dahulu. "Oh sialan, lu ngapain sih lu lari-larian di sekolah?" pekik gadis tersebut. "Lu yang salah, ngapain lu ngalangin jalan gue?" balas Kim. Belum sempat Kim bangun, tiba-tiba sebuah tangan sudah menyentuh pundaknya. "Hayo, mau lari kemana lagi kamu?" ucap orang tersebut setengah ngos-ngosan karena sudah berlari mengejar Kim. Kim yang mendengar suara tersebut langsung menoleh. "Pak, ampun Pak, saya janji tidak akan mengulangi lagi." Kim memohon karena sudah tertangkap oleh guru tersebut. "Janji kamu sudah tidak bisa dipegang lagi." Guru tersebut langsung membawa Kim ke ruang BK. "Iya, belas saya sampai lupa, terima kasih kamu sudah membantu menangkap orang ini." "Iya Pak, sama-sama Pak," ucapnya sambil mengelus pantatnya karena terjatuh akibat bertabrakan dengan Kim. Sementara itu Kim dibawa ke ruang BK. Di dalam sana, dia diberi ceramah oleh Pak Wira. Pak Wira merupakan guru BK di SMA Taruna. Usai diberi ceramah, Kim pun pergi menuju kantin karena perutnya berasa lapar. Begitu sampai di kantin, Kim langsung memesan makanan. Saat ia tengah makan, tiba-tiba teman-temannya datang. "Wih, ada yang baru dapat ceramah nih," ejek Brian kepada Kim. "Sialan lu semua ninggalin gue," jawab Kim sewot. Teman-temannya pun hanya tertawa karena senang melihat wajah Kim yang kesal. "Lagian siapa suruh lu lari, kagak lihat-lihat?" "Lah mana gue tahu, tiba-tiba ia muncul kayak setan." Kim yang merasa kesal karena gara-gara wanita tersebut ia harus tertangkap oleh guru. "Apa lu bilang gue kayak setan?" suara seorang gadis tiba-tiba muncul di belakangnya. Lantas Kim pun menoleh ke arah suara tersebut. "Sejak kapan lu di sini?" "Sejak kemarin." "Tuh kan apa gue bilang dia kayak setan kan," oceh Kim. Gadis tersebut langsung menarik rambut Kim karena tidak terima ia dibilang seperti setan oleh Kim. "Apa lu bilang?" "Sakit, lepasin rambut gue," teriak Kim kesakitan karena rambutnya yang ditarik oleh gadis tersebut. "Udah Bel, udah, kasihan si Kim tuh," ucap teman Bella sambil menarik tangan Bella agar melepaskan jambakannya. Dengan perasaan masih kesal, Bella pun melepaskan tangannya dari rambut Kim. "Awas aja lu kalau bilang gue kayak setan lagi." Yang langsung pergi meninggalkan Kim. "Sialan lu, untung bini gue," jawab Kim pelan. "Ngomong apa lu Kim, bini lu?" David yang mendengar ucapan Kim. "Apa eng? Enggak, gue enggak ngomong apa-apa." Elak Kim. Hampir saja Kim membuka rahasianya. Sebenarnya Kim sudah menikah dengan Bella 2 minggu yang lalu, namun hanya keluarga Kim dan Bella yang tahu karena status mereka yang masih sekolah. Pernikahan mereka dilakukan karena perjodohan orang tuanya. Setelah jam pulang sekolah, Kim menunggu Bella di parkiran. Ia duduk di atas motor kesayangannya. Meskipun ia kesal dengan Bella, Kim tidak berani meninggalkan Bella karena Kim takut diamuk oleh Bella. Bella merupakan gadis yang cantik dengan mata berwarna coklat dan tubuh yang sangat bagus, tapi sifat Bella sangat galak dan judes. Bahkan Kim yang notabene jagoan SMA Taruna, ia tidak berani terhadap Bella. Bella juga terkenal sebagai ketua OSIS galak.
Setelah cukup lama Bella pun akhirnya datang. Lama amat abis ngapain dulu, jawab Kim saat Bella sudah ada di depannya. Lu ngapain nungguin gue di parkiran? Bukannya menjawab pertanyaan Kim, justru Bella bertanya kepada Kim dengan sedikit kesal. Emang kenapa gue nungguin lu di parkiran? Lu ini ya gimana kalau ada orang yang tahu? Bella merasa kesal dengan tingkah Kim. Kagak bakalan ada yang lihat lagian juga semua orang udah pada balik. Cekaka Bella hanya berdecak kesal. Udah nih pakai helmnya. Kim menyodorkan helm kepada Bella. Bella pun menerima helmnya dan langsung memakainya. Udah, tanya Kim memastikan. Udah? Ya udah, peluk kuda Kim. Lu mau gue hajar? Cekaka, emang kenapa sih kalau meluk suami lagian kita udah halal ini? Bella langsung memukul helm Kim karena kesal dengan ocehan Kim. Udah gak usah bacot, cepet jalan. Akhirnya Kim pun menjalankan motornya karena tidak mau mendapat amukan dari Bella. Tanpa mereka sadar ada orang yang dari tadi mendengarkan omongannya. Wah, apa gue gak salah dengar mereka udah nikah, ucap orang tersebut karena merasa kaget dengan apa yang ia dengar. Sementara itu Kim dan Bella sudah sampai di apartemennya. Mereka pun bergegas masuk ke lift untuk menuju ke lantai 9 tempat mereka tinggal. Mengapa mereka tinggal di apartemen? Karena ini keputusan Kim, karena ia ingin mandiri, apalagi ini rumah tangganya. Begitu sampai di lantai yang ia tuju, mereka langsung menuju ke arah kamar mereka dan langsung masuk ke dalam L.